It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan diri dengan cara menjaga pola makan yang teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan protokol kesehatan yang harus kita lakukan, diantaranya yaitu melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain ketika kita sedang berada di luar rumah. Selalu mencuci tangan ketika kita selesai melakukan aktivitas apapun, dan juga selalu menggunakan masker ketika kita sedang bepergian. Semoga dengan kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik anak-anak ibu yang berbahagia, ibu ucapkan selamat kepada anak-anak ibu yang pada tahun ini sudah berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini kalian sudah berada di kelas 9, tingkat sekolah menengah pertama. Ibu harap kalian tetap terus tingkatkan belajar kalian agar mendapatkan hasil yang maksimal, terutama di masa seperti sekarang ini, karena kita dilarang untuk berkumpul, jadi kita diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah. Ibu harap hal ini tidak menyurutkan niat belajar kalian. Semoga dengan kita belajar dari jarak jauh ini, kalian tetap bisa belajar secara maksimal dan juga dapat menggunakan berbagai aplikasi dan berbagai media sosial yang bisa kalian gunakan untuk materi-materi yang kalian akan kerjakan. Dan juga ibu harap kemarin yang nilai-nilainya masih kurang bagus, jangan patah semangat. Ibu harap kalian terus berusaha dan belajar agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Materi pertama di semester awal kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, kalian semua tentu pernah melakukan suatu percobaan atau suatu eksperimen, baik ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar maupun ketika di kelas 7 atau 8 kemarin. Tentu banyak sekali percobaan-percobaan yang telah kalian lakukan. Ayo coba ingat kembali percobaan apa saja yang telah kalian lakukan. Baik anak-anak ibu yang berbahagia, setelah kalian mengingat-ingat kembali percobaan apa saja yang pernah kalian lakukan ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar maupun di kelas 7 atau 8 kemarin, ibu akan membacakan dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini. Jadi kompetensi dasarnya di KD 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau dan didengar. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kalian nantinya akan mampu mengungkapkan pengertian dan fungsi teks laporan dari berbagai contoh model teks laporan. Lalu kalian juga nantinya akan mampu menyampaikan isi informasi dari teks laporan tersebut. Apa sih pengertian dari teks laporan percobaan itu? Nah, teks laporan percobaan terdiri dari 3 kata, yaitu teks sendiri itu adalah berarti sebuah tulisan. Lalu laporan. Pengertian dari laporan adalah bentuk
penyampaian berita atau pemberitahuan, atau juga bisa disebut juga pertanggungjawaban kepada orang lain yang telah memberikan tugas kepada kita. Jadi setelah kita diberikan tugas oleh Bapak atau Ibu guru, tentu kita harus melaporkan, oh tugas ini sudah kita laksanakan dengan baik. Lalu percobaan. Pengertian nama lain dari percobaan yaitu eksperimen atau suatu tindakan pengamatan untuk membuktikan atau menguji dari sebuah teori. Nah, jadi pengertian dari teks laporan percobaan adalah teks atau tulisan yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil dari percobaan tersebut. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Lalu, teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, peneliti itu bisa dilakukan oleh seorang individu atau dilakukan sendiri, dan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Dan setelah kalian mengingat-ingat kembali apa saja sih percobaan atau eksperimen yang telah kalian lakukan, nah mungkin salah satunya ini mungkin kalian pernah membuat membuat roket air, atau juga melakukan percobaan kimia sederhana, menulis pesan rahasia dengan tinta tak terlihat. Atau mungkin juga kalian pernah melakukan percobaan sederhana meniup balon dengan botol. Nah, mungkin sebenarnya lebih banyak lagi percobaan-percobaan yang telah kalian lakukan. Kita akan mengidentifikasi atau mempelajari apa sih perbedaan dari teks laporan, teks deskripsi, dan juga teks eksplanasi. Sambil kita mengingat kembali, teks deskripsi dan juga teks eksplanasi merupakan teks yang telah kalian pelajari di kelas 7 dan 8 lalu. Jadi untuk mengingat kembali, apa sih itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca itu seolah-olah melihat dan merasakan langsung apa yang diungkapkan oleh si penulis. Nah, jadi teks deskripsi ini biasanya menceritakan secara detail tentang sesuatu. Lalu, teks eksplanasi. Nah, masih ingat bukan apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses terjadinya atau terbentuknya suatu, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, yang ditekankan pada teks eksplanasi adalah menekankan pada sebab dan akibat, atau menjelaskan tentang bagaimana sih peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Lalu, teks laporan percobaan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang paparan, tujuan, proses dari percobaan, dan berfungsi untuk menyampaikan hasil dari kegiatan yang telah kalian lakukan, berfungsi menyampaikan dari hasil eksperimen yang telah kalian lakukan. Oh, ternyata eksperimen ini benar adanya. Oh, ternyata teori yang ada ini terbukti benar, seperti itu. Kalian perhatikan di buku paket bahasa Indonesia kalian di halaman 10. Di situ ada kegiatan 1, yaitu membandingkan. Yang tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan itu sendiri. Di sini ada 3 buah teks, ada 3 buah tulisan. Tulisan yang pertama sebenarnya sama temanya, yaitu tentang sepeda, tetapi berbeda cara penulisannya. Nah, yang pertama di sini ada
Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduknya. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam, tetapi sudah memudar. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, jadi termasuk ke dalam teks apa? Teks pada nomor 1 ini. Lalu juga di nomor 2. Ini masih membicarakan sama tentang sepeda. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Nah, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya termasuk ke dalam teks apa? Bacaan yang kedua ini. Lalu teks yang ketiga. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Nah, di sini di teks 1, 2, dan 3 objek yang dibicarakan adalah sama, yaitu tentang sepeda, tetapi berbeda cara penyampaian. Nah, setelah kalian membaca dan membandingkan ketiga teks tersebut, dapatkah kalian mengklasifikasikan termasuk ke dalam teks jenis apakah pada teks 1, 2, dan 3? Nah, teks yang pertama, sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Ini termasuk ke dalam teks, ya betul sekali, termasuk ke dalam teks deskripsi. Lalu yang kedua, fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Nah, ini termasuk ke dalam jenis teks apa? Ya, betul sekali, merupakan termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, teks eksplanasi itu adalah menjelaskan tentang suatu proses dan lebih menekankan sebab, akibat, bagaimana dan mengapa bisa terjadi. Lalu, teks yang ketiga tentu saja itu termasuk ke dalam teks laporan. Nah, karena teks jenis teks laporan adalah yang berisi tentang paparan, tujuan, dan juga hasil percobaan tersebut. Jadi setelah kalian mengetahui perbedaan dari masing-masing teks tersebut, teks mana yang termasuk teks laporan, teks eksplanasi yang mana, dan yang termasuk teks deskripsi yang mana, ya Ibu berharap kalian dapat menunjukkan dan menjelaskan masing-masing dari perbedaannya sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi tolong tunjukkan, oh teks ini kenapa sih dikatakan sebagai teks deskripsi, kenapa teks ini dikatakan sebagai teks eksplanasi, dan juga teks yang satunya kenapa disebut juga itu disebut teks laporan. Jelaskan alasan kalian dan juga tuliskan kalimat yang menunjukkan itu merupakan teks, ciri-ciri dari teks tersebut. Lalu Ibu harap kalian dapat mengerjakan dengan baik setelah menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu harap kalian dapat segera menyelesaikannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke Ibu, boleh chat WA atau tulis di kolom komentar di video ini. Sekian penjelasan hari ini. Jangan lupa untuk menyukai atau like video ini dan juga subscribe atau mengikuti channel YouTube Ibu ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan Ibu berikan berikutnya. Karena setelah ini kita akan mempelajari
ciri-ciri dari teks eksplanasi, teks laporan itu sendiri, lalu juga strukturnya dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi Ibu harap kalian dapat mengerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Dan Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.